Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal yang sesuai dengan request teman-teman kita, yaitu tentang imunisasi. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja kita baca ke pertanyaannya. Kontraindikasi pada pemberian imunisasi polio adalah A. Anak kejang epilepsi, B. Demam tinggi 38 derajat Celcius, C. Sakit otot, D. Hipersensitif terhadap komponen vaksin, E. Berpenyakit TB. Oke teman-teman, kontraindikasi itu adalah yang tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan pada pemberian imunisasi polio adalah ini polionya khusus IPV ya teman-teman. Nah itu apa? Ada anak kejang epilepsi, kemudian demam tinggi, kemudian sakit otot, hipersensitif, penyakit TB. Nah, ini soal yang keluar juga waktu tahun lalu dan waktu aku SKB CPNS dulu, teman-teman. Nah, sebenarnya imunisasi apapun itu boleh ya kalau misalnya anaknya sekedar batuk, pilek, demam di bawah 38 derajat dan hanya sakit-sakit ringan aja teman-teman. Dan selagi anaknya mau makan minum itu nggak apa-apa dilakuin imunisasi. Tapi kalau demamnya udah lebih dari 38 teman-teman, misalnya demamnya 38 nih, ataupun 40, nah itu sebaiknya ditunda dulu untuk dilakukan imunisasi polio teman-teman. Jadi takutnya dicurigai ada infeksi nih, apa penyebabnya sampai demamnya bisa tinggi seperti ini teman-teman. Jadi takut ada infeksi ya teman-teman. Jadi harus dicek dulu ke dokter nih. Jadi harus ditunda dulu imunisasinya. Jadi kontraindikasi pada pemberian imunisasi polio itu adalah yang B. Demam tinggi 38 derajat Celcius. Kalau misalnya dia ada batuk pilek, demam misalnya 37,9, apakah boleh dilakukan imunisasi selagi dia tidak ada yang sakit berat lainnya, teman-teman masih boleh dilakukan ya. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, poin 5. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 kita baca bareng-bareng. Efek samping pemberian imunisasi DPT adalah A. Mual muntah yang tidak membahayakan, B. Diare yang akan berhenti setelah 2 hari, C. Demam yang dapat diatasi dengan obat penurun panas, D. Ruam kulit yang akan hilang setelah 2 hari, E. Gatal-gatal kemerahan. Oke teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Nah ini tuh kalau bidan desa ya, atau bidan yang kerja di puskesmas sudah biasa banget nih teman-teman. Nah efek samping dari DPT itu adalah demam ya teman-teman, tapi demamnya itu masih bisa diobati dengan penurun panas. Makanya kalau habis suntik imunisasi DPT pasti bidannya memberikan paracetamol, entah itu puyer ataupun sirup ya teman-teman, supaya kalau misalnya anaknya ini demam tinggal dikasih aja obat penurun panasnya, dan itu merupakan reaksi yang normal-normal saja teman-teman. Itu emang efek samping dari pemberian imunisasi DPT, jadi nggak apa-apa. Jadi untuk soal ini jawaban tertingginya adalah yang C, yaitu poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali, yaitu A. 1 kali di usia 6 bulan, 1 kali di usia 9 tahun, B. 1 kali di usia 9 bulan, 1 kali di usia 6 bulan, C. 1 kali di usia 6 bulan, 1 kali di usia 6 tahun, D. 1 kali di usia 9 bulan, 1 kali di usia 6 tahun, E. 1 kali di usia 6 bulan, 1 kali di usia 9 bulan. Oke teman-teman, campak itu diberikan sebanyak 2 kali ya, tapi nanti dia di usia 18 bulan itu ada namanya campak booster teman-teman. Nah, campak pertama kali itu diberikan pada usia 9 bulan teman-teman ya. Oke, 9 bulan, 9 bulan. Jadi otomatis opsi A, opsi C, opsi E itu kita eliminasi. Nah, kemudian pada usia 18 bulan itu dilakukan kembali campak booster, teman-teman. Kemudian diulang kembali lagi campaknya pada dia usia 6 atau 7 tahun, teman-teman ya. Nah, jadi di sini usia campak itu diberikan sebaik 2 kali pada usia 9 bulan dan juga 6 tahun, teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal yang nomor 4. Imunisasi HB, ini maksudnya hepatitis B ya, dikatakan berhasil apabila kita baca dulu opsinya. A. Kadar hepatitis B dalam darah setelah anak berusia 1 tahun di atas 1000, daya tahannya 8 tahun. B. Kadar hepatitis B dalam darah setelah anak berusia 1 tahun di atas 100, daya tahannya 8 tahun.
C. Kadar hepatitis B dalam darah setelah anak berusia 1 tahun di atas 2000, daya tahannya 8 bulan. Yang D. Kadar hepatitis B dalam darah setelah anak berusia 1 tahun di atas 200, daya tahannya 8 tahun. Oke teman-teman, daya tahannya itu ada sumber yang bilang 8 tahun, ada yang 10 tahun, tapi nggak apa-apa teman-teman sama aja. Jadi di sini yang dikatakan berhasil itu apabila kadar hepatitis dalam darahnya setelah berusia 1 tahun itu di atas 100 teman-teman. Di atas 100 dan dayanya sekitar 8 atau 10 tahun teman-teman ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Imunisasi MMR sebaiknya tidak diberikan kepada... Oke, kita baca dulu opsinya. A. Anak yang alergi terhadap telur, gelatin, atau antibiotik neomisin. B. Anak yang 6 bulan yang lalu menerima gamma globulin. C. Anak yang mengalami gangguan kekebalan tubuh akibat kanker, leukemia, dan limfoma. D. Anak yang mengalami kecacatan sejak lahir atau sakit bawaan. Nah, imunisasi MMR ini sama halnya dengan rubella ya teman-teman. Nah, jadi sebaiknya tidak diberikan kepada anak yang seperti apa teman-teman? Yaitu anak yang 6 bulan yang lalu menerima gamma globulin teman-teman ya. Nah, gamma globulin ini teman-teman itu suatu antibodi ya untuk meningkatkan kekebalan dan juga mencegah infeksi teman-teman. Ini merupakan protein yang beredar di dalam darah seperti itu. Jadi untuk MMR ini itu sebaiknya tidak diberikan kepada anak yang 6 bulan yang lalu menerima gamma globulin teman-teman. Jadi di sini poin tertingginya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian tahun ini. Aku dengar-dengar isunya sih bulan September teman-teman, tapi nggak tahu juga, kita tungguin aja info selanjutnya dari Permenpan RB ya teman-teman. Oke teman-teman, buat kalian yang mau meningkatkan persiapan kalian lagi nih biar lebih mateng banget, aku saranin untuk bergabung ke Sobat P3K karena di situ sudah banget lengkap tryoutnya seperti CATBKN teman-teman, dan kalian pasti tidak akan menyesal kalau kalian bergabung ke tryout itu. Selain itu, kalian juga bisa menambah beragam soal-soal kompetensi manajerial, kemudian kebidanan, sosiokultural, dan juga wawancara melalui ebook aku yang terbaru ini, yaitu edisi 2 yang aku bikin sesuai dengan FR tahun lalu. Kalau kalian berminat, kalian bisa order di WhatsApp dan nomornya udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe. Terima kasih atas support kalian, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekian dari aku. Terlebih tak kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.